Timnas kalah, PSSI keluarkan putusan mengejutkan. Final Piala AFF U23 2023 antara Timnas Indonesia versus Vietnam U23 menyisakan kontroversi. Sorotan utama publik tanah air tertuju pada sosok wasit asal Jepang, yaitu Hiroki Kasahara, yang memimpin laga final Piala AFF U23 2023. Pasalnya banyak momen yang menunjukkan wasit asal Jepang ini berkali-kali membiarkan aksi pemain-pemain Vietnam yang mencederai aspek sportivitas. Salah satu momen yang paling diingat publik tanah air terjadi saat Haikal Al-Hafiz dipukul oleh salah satu pemain Vietnam, Nguyen Hong Bok, dan wasit sama sekali tak mengindahkan kejadian tersebut. Kejadian itu pun membuat Ketua BTN Sumarji mempertimbangkan ulang keikutsertaan Timnas Indonesia untuk turnamen yang ada di bawah naungan AFF. Sumarji pun menyesalkan bahwa pertandingan final Piala AFF U23 kemarin berlangsung berat sebelah. Sumarji akhirnya sadar bahwa tidak semua turnamen di luar agenda FIFA harus diikuti oleh Garuda Muda. PSSI akan memilih-milih dulu turnamen apa yang harus diikuti atau tidak. Hal ini juga berkaitan dengan drama pemanggilan pemain. Pada akhirnya, para pemain lebih baik bermain bersama klub di kompetisi karena level U23 hampir sama dengan senior. Selain itu, Sumarji mengatakan bahwa ke depan PSSI berencana untuk membuat 2 tim Timnas Indonesia. Tujuan ini tentu saja agar tidak ada lagi polemik dengan klub-klub di Indonesia. Sumarji mengaku lelah dengan polemik tersebut. Kemarin Pak Ketum PSSI sudah menyampaikan kepada kami semua agar supaya mempersiapkan ada tim A dan tim B ketika menghadapi turnamen yang benar-benar kalender FIFA dan bukan agenda FIFA, kata Sumarji. Jelang kualifikasi Piala Asia U23, deretan pemain bintang yang wajib dipanggil Sintayong. Pertama, Rizky Ridho. Nama pertama yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat Timnas Indonesia menghadapi kualifikasi Piala Asia U23 tentunya Rizky Ridho. Bek tengah berusia 21 tahun ini bakal menjadi benteng kokoh di sektor pertahanan. Sebelumnya dia tidak dilepas Thomas Doll untuk tampil di Piala AFF U23 kemarin. Kedua, Pratama Arhan. Pemain asal Tokyo Verdy ini yang memiliki lemparan maut ke dalam kemungkinan bisa memenuhi panggilan skuad Garuda Muda seperti SEA Games 2023 lalu. Ketiga, Witan Sulaiman. Pemain yang saat ini tengah memperlihatkan peningkatan performa di level klub tetapi tidak bisa memenuhi panggilan Timnas U23 di Piala AFF U23 ialah Witan Sulaiman. Sementara ini Witan sudah mencetak 4 assist untuk Persija Jakarta di kompetisi Liga 1 musim ini. Keempat, Rio Fahmi. Berikutnya di pos bek kanan ada nama Rio Fahmi yang tengah bermain apik bersama Persija Jakarta. Vital skuad Garuda Muda di SEA Games 2023 ini harus bisa dipanggil untuk membantu skuad Garuda Muda untuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Sebab pos bek kanan hanya memiliki Bagas Kava saja di Piala AFF kemarin. Kelima adalah Marcelino Ferdinand. Sintayong tentu akan merasa senang apabila AKM SKDNC memberikan lampu hijau kepada Marcelino Ferdinand untuk bisa memenuhi panggilan Timnas Indonesia U23. Karena sebelumnya pemain berusia 18 tahun ini memang tak mendapatkan panggilan di Piala AFF kemarin karena harus fokus bersama timnya. Bocoran skuad Sintayong di FIFA Matchday dan kualifikasi Piala Asia U23. Timnas U23 Indonesia akan mengikuti kualifikasi Piala Asia U23 2024, sementara Timnas Indonesia atau senior akan menjalani FIFA Matchday. Untuk kualifikasi Piala Asia U23 Indonesia yang berada di grup K bersama Turkmenistan dan Taiwan didapuk menjadi tuan rumah. Sementara untuk FIFA Matchday sendiri akan terselenggara pada jeda internasional 4 hingga 12 September ini. Timnas Indonesia akan melawan Turkmenistan. Dalam 2 turnamen internasional ini, Sintayong kembali ditugaskan untuk memimpin 2 agenda tersebut. Sintayong pun menjelaskan pemain-pemain yang akan mengisi Timnas U23 Indonesia dan Timnas Senior.
Untuk dua agenda tersebut, Sintayong menjelaskan bahwa timnas U23 akan terus diisi oleh pemain U23. Sementara timnas senior akan diisi oleh pemain senior. Jadi pelatih asal Korea Selatan itu menjelaskan tidak ada pemain yang akan mengisi kedua skuad U23 dan senior. Tidak ada yang bolak-balik ya, jadi siapa yang ke senior ya senior terus. Siapa yang ke U23 ke U23 terus. Paling yang bolak-balik saya. Jelas Sintayong. Dengan adanya dua agenda ini, Yoyo Sukawi pun berharap pemain PSIS semakin termotivasi untuk bekerja keras agar dipanggil timnas Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari satu pemain PSIS Semarang yang baru saja mendapatkan kesempatan bergabung dengan skuad Sintayong. Pemain yang dimaksud yakni Wahyu Prastio. Pemain yang sering disapa Hulk itu dipanggil Sintayong untuk memperkuat timnas Indonesia melawan Turkmenistan pada tanggal 8 September mendatang. PSIS tentu bangga dengan pemanggilan ini, apalagi ini baru pertama untuk Hulk, dan ini harus jadi motivasi untuk pemain lainnya supaya bisa selalu menampilkan penampilan terbaik dan dilirik oleh Coach Sintayong untuk timnas Indonesia. Jelas Yoyo Sukawi.